Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas dan pelayan ibadah di GPIB Jemaat Surya Kasih DKI Jakarta menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak dalam ibadah hari Minggu Advent kedua. Masa Advent adalah awal dari tahun liturgi gereja. Selama 4 minggu Advent, gereja menantikan kedatangan Kristus Yesus kembali dalam kemuliaan yang akan menggenapi langit dan bumi yang baru. Sekaligus mengingat kembali akan kedatangan pertama Kristus Yesus yang adalah Mesias dan Juru Selamat yang membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. GPIB secara khusus mengemas ibadah dalam minggu-minggu Advent di tahun ini dengan tata ibadah berdimensi lingkungan hidup yang memuat nyanyian, doa, dan teks liturgi guna memaknai masa-masa penantian kita di tengah realitas kerusakan lingkungan hidup yang kian parah di masa kini, seraya mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab ekologis kita. Pada ibadah hari ini akan dilayankan juga sakramen perjamuan yang menjadi peringatan akan karya pendamaian Allah bagi alam semesta, serta meterai dari janji Allah akan penggenapan langit dan bumi yang baru ketika Kristus anaknya datang kembali dalam kemuliaannya. Pemberita firman dan pelayan sakramen dalam ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Marianus Tupesi. Di hari Minggu Advent kedua ini, kita menyalakan lilin kedua yang berwarna ungu dalam lingkaran Advent sebagai simbol damai. Kita menyalakan lilin ini sambil mengharapkan penggenapan kerajaan Allah yang penuh damai bagi seluruh ciptaan di masa depan. Lilin ini mengingatkan kita akan saudara-saudara kita yang berada di zona konflik, yang akses pada sumber daya alamnya dibatasi dan dihancuri oleh negara lawan, sehingga mereka tak dapat minum dan makan. Serta akan saudara-saudara kita yang berebut tanah dengan penguasa dan didiskriminalisasi oleh karena pembebasan lahan yang tidak adil dan melibatkan kekerasan.
Umat Tuhan, marilah berdiri. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, siapakah dia Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9 menjadi nasming kita pada hari ini, berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan menyertaimu juga. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera, bagimu
Bapak, Ibu, jemaat, mari sejenak kita saksikan bersama tayangan dalam video di layar. Umat Tuhan, nyanyian damai seperti apa yang sebenarnya kita senandungkan ketika perang masih terjadi dan kekerasan makin menjamur tak henti di bumi. Nyanyian damai seperti apa yang sebenarnya kita bagikan ketika kerusakan alam kian menjadi dan sumber daya ia terus-menerus dieksploitasi. Dengarlah jeritan hati anak-anak yang merindukan hidup damai. Dengarlah senandung ratapan anak-anak kita. Kapan kami bisa tidur dengan nyenyak, kalau setiap hari kami mendengar suara tembakan dan kabar kematian dari orang-orang terdekat yang makin meningkat? Kapan kami bisa makan dan minum dengan tenang, kalau sumber air di tenda-tenda pengungsian kini ditutup serta bantuan makanan tak kunjung kami terima? Atas penderitaan rakyat sipil dan orang-orang tak bersalah di zona-zona konflik dan perang yang haknya untuk mengakses sumber daya alam telah dirampas, kami memohon. Kapan kami dapat mendaki lagi bersama teman-teman, kalau jalan ke bukit kini berubah menjadi lubang bekas galian tambang yang tidak ditutup lagi oleh perusahaan pengelolanya? Kapan kami dapat bermain layangan lagi bersama teman-teman, kalau sawah di dekat rumah kini sudah berubah menjadi perumahan elit yang tak bisa dimasuki oleh sembarang orang? Kalaupun kami mau ke sungai, kini masuk sungai juga berbayar karena sudah menjadi tempat wisata. Atas alih fungsi lahan yang mengubah kehidupan masyarakat dan sumber daya alam yang kami komersialkan, kami memohon. Kristus, kasihanilah kami. Dulu kata opa dan oma, kampung halaman kami sejuk, udaranya segar dan bersih, pemandangannya hijau. Namun mengapa sekarang kering gersang, penuh debu karena truk-truk besar lalu lalang? Dulu kata opa dan oma, di daerah rumahku ini saja malam-malam masih berkabut, pagi-pagi ada berembun. Namun mengapa sekarang pagi-pagi sudah panas menyengat? Atas bumi dan panas yang kami warisi bagi generasi mendatang, kami memohon. Tuhan, kasihanilah kami. Syukur kepada Tuhan.
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jesus, keep me near the cross, there a precious mountain, free to all, a healing stream, flow from Calvary mountain. In the cross, be my glory ever, till my rapture show shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star, she is been around me. In the cross, be my glory ever, till my rapture show shall find rest beyond the river. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu
sorga kelak ada perhentian pada kaki salibmu. Ku ingat korbanmu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Umat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami, agar ketika Engkau bersabda untuk kami pada minggu pagi ini, dalam sakramen perjamuan kudus, iman kami, keyakinan kami kepadamu semakin bertumbuh, untuk hidup dan kehidupan kami semakin berkenan kepadamu. Roh-Mu yang kudus, biarlah membimbing hati dan pikiran kami, sehingga dalam keterbatasan kami sebagai manusia ciptaan-Mu, kami mampu memaknai firman-Mu dengan baik dan benar. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai yang keempat yang menyatakan, saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Sebagai manusia yang punya akal dan budi, tentu kita ingin segala sesuatu harus ada buktinya. Kalau tidak ada bukti, tentu kita tidak akan percaya. Syair lagu yang dinyanyikan oleh Pak Bobi tadi, saya nggak tahu, saya agak lupa judulnya, dari Kidung Jemaat itu. Tapi saya akan menyitir refrain dari lagu itu. Hingga sampai surga kelak. Apa itu Pak Bu, Pak, terusannya? Ada perhentian. Itu berarti bahwa setelah kematian ada kehidupan. Apakah yang hidup? Roh kita yang hidup? Atau roh dan badan kita yang hidup? Saya bertanya dulu dalam konsep berpikir seperti ini kepada warga jemaat. Kalau syair lagu tadi kita ikuti, roh kita atau badan kita, hingga sampai pada surga kelak ada perhentian. Jawabannya Bapak Ibu nggak apa-apa. Rohnya saja atau badannya? Roh dan badan. Roh, jadi badan tinggal saja. Konsep berpikir seperti ini Bapak Ibu, itu yang mewarnai kehidupan jemaat di mana surat 1 Yohanes ini ditulis. Manusia dengan segala keterbatasannya, manusia dengan segala keangkuhannya, mencoba untuk menggugat Tuhan dengan keberadaannya. Kalau pada masa itu Gnostik mengatakan tubuh itu jahat, roh itu baik, itu sama dengan konsep tadi Bapak Ibu. Roh itu yang akan kembali dalam konteks ini. Tetapi dalam ayatnya yang kedua, coba Bapak Ibu baca ulang dalam bacaan ini. Baca baik-baik. Saya pakai TB1. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Manusia dengan seluruh keberadaannya mencoba untuk menggambarkan Tuhan dan menempatkan Tuhan dalam cara berpikir manusia itu sendiri. Jadi, ketika Tuhan hadir dalam sosok Yesus Kristus, dia digugat. Benarkah ini berwujud manusia? Dan sampai dengan hari ini, kita pun akan mendapat pengajaran, pendengaran yang mengatakan seolah-olah dia menjadi manusia. Padahal kita rindu setelah kematian. Kenapa kuburan itu selalu dekat? Suami istri tumpang tindih. Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, supaya apa? Gak jauh-jauh kan? Loh, cara berpikir kita ini aneh, gitu loh. Kalau mati ya dekat-dekatlah supaya nanti bangkitnya sama-sama. Tadi dikatakan bangkitnya roh. Dalam konteks ini, rindu untuk setelah kematian bangkit secara badani, tapi menggugat kehadiran Allah secara badani. Ini kita bisa baca Bapak Ibu.
Manusia dengan seluruh keterbatasannya mencoba untuk membatasi kekuasaan Tuhan. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Dan manusia dengan seluruh kepintarannya mencoba untuk mengatur Tuhan. Banyak sekali, Bapak Ibu, dalam konteks ini. Kalau saya bertanya sekali lagi, kenapa konsep malaikat itu datang? Kenapa konsep malaikat itu harus hadir dalam ruang hati dan pikiran manusia? Siapa malaikat itu, saya tanya? Bisa Bapak Ibu menggambarkan sosok malaikat? Jawab aja Bapak Ibu. Tapi kita percaya kepada malaikat, unik kan? Karena keterbatasan jarak dan ruang yang sangat jauh, maka manusia mencoba ada pengantara. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Perjanjian Lama. Orang yang baik datang memberikan informasi, orang yang datang memberikan bantuan. Malaikat Tuhan datang, tapi dalam wujud manusia. Terus Yesus datang digugat. Yang aneh itu siapa? Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Menggambarkan sosok Tuhan yang tak tergambarkan. Tapi kita mencoba untuk menempatkan Tuhan dengan cara berpikir kita. Maka tidak akan pernah ketemu Bapak Ibu. Manusia ini butuh bukti, iya, dengan akal dan budi. Tapi banyak kita menggunakan akal daripada budi kita sebagai penghalus rasa untuk menempatkan Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Bapak Ibu yakin dengan apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya? Bapak Ibu yakin? Jawab aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Yakinnya di mana? Kita selalu ingin bukti. Tuhan menyertai atau tidak? Tuhan membela atau tidak? Tuhan menolong atau tidak? Apakah kita melakukan firman-Nya atau tidak? Baru kita tahu. Jangan hanya menyanyi sampai nangis-nangis. Kita tidak akan pernah tahu Tuhan itu menolong seperti apa, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan firman-Nya, baru kita akan menemukan bukti itu. Tapi kalau tidak, keyakinan kita kepada Tuhan hanya 20%. Sudah bagus itu. Kenapa? Banyak tidak percayanya. Apalagi kalau kata, kok bisa? Kok begitu? Itu membuktikan bahwa kita selalu menempatkan Tuhan dengan cara berpikir kita. Seolah-olah Tuhan tidak bisa. Betul Bapak Ibu? Seolah-olah Tuhan tidak mampu. Persoalan pada abad pertama jemaat Kristen mula-mula telah terjadi Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat ayat 4. Mari kita lihat ayat 4 Bapak Ibu. Roh Tuhan seharusnya jauh lebih kuat yang menguasai hati dan pikiran kita daripada roh-roh yang lain. Roh dalam bahasa Arab itu ruah, udara yang berpindah atau angin. Dalam konteks ini, itu yang ada dalam tubuh dan diri kita. Itulah yang menggerakkan cara berpikir kita. Itulah yang menggerakkan cara beriman kita. Dalam konteks ini. Sehingga kita tidak menempatkan diri kita sebagai manusia yang serba tahu dan kemudian mengkerdilkan kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu, seolah Tuhan tidak mampu melakukan untuk kehidupan kita. Pertanyaan sederhana, kita banyak takutnya atau banyak khawatirnya? Saya tanya dulu Bapak Ibu. Banyak takutnya atau banyak khawatirnya?
Dua-duanya aja lah saya tanya. Ini membuktikan bahwa kita mengkerdilkan kekuatan dan kuasaan Tuhan dalam menghadirkan sesuatu bagi kita dalam kehidupan ini. Banyak sekali Bapak Ibu sekarang terbuka mata, hati dan pikiran kita. Bagaimana akbarnya Tuhan, bagaimana hebatnya Tuhan. Dia menggunakan ciptaan yang lain untuk memberikan informasi bahwa dia melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Saya baru nonton televisi, menonton berita Bapak Ibu di televisi 3-4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu, saya lupa. Bapak Ibu tahu hewan tupai? Tahu? Dia pemakan biji-bijian. Hewan ini rakus dan selalu menyimpan biji-bijian itu di dalam tanah, tapi dia pelupa. Dan kemudian narator ini mengatakan, pada akhirnya disitulah tumbuh-tumbuhan itu bisa muncul. Itu baru satu ciptaan Tuhan yang lain untuk mengatakan, aku melakukan sesuatu untuk kehidupan. Itu yang perlu kita lihat Bapak Ibu. Rasa itu yang perlu kita gali, rasa itu yang perlu kita pertajam. Untuk kita menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Baru kita bisa melihat burung-burung itu sebagai apa? Sebagai mediator untuk bertumbuhnya tanaman-tanaman yang lain. Pernah kita berpikir seperti ini Bapak Ibu? Untuk melihat betapa hebatnya Tuhan ketika menata ciptaan ini. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak angkuh. Ketika Tuhan datang dalam wujud manusia, dia memperkenalkan diri, inilah aku. Kalau dia dalam wujud yang berbeda, Bapak Ibu takut atau tidak? Saya bertanya, kalau Tuhan hadir dalam wujud yang berbeda, saya tanya, takut atau tidak? Takut kan? Tapi kenapa kita masih menggugat? Kok Tuhan begini? Siapa kita Bapak Ibu? Maka kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus itu menggambarkan bahwa Tuhan menjawab kerinduan manusia pasca kematian. Sampai surga kelak apa Pak Bobi? Sekali lagi Bapak ngomong dengan saya. Sampai surga kelak itu ada apa? Bapak nyanyi lupa Bapak. Ada perhentian kan? Iya. Sekarang Bapak Ibu, apa yang ada dalam benak kita tentang sorga? Ada sungai? Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Ada keindahan? Ya kan? Maka kalau doa Bapa kami diterjemahkan dengan baik, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita bisa lihat gambaran sorga yang Tuhan hadirkan, gambaran sorga yang Tuhan akan berikan. Tapi kenapa kita tidak percaya dalam konteks ini? Nanti juga ada ajaran, ada bidadari 10-17 itu apa? Nggak jelas saya. Tapi itu kerinduan Bapak Ibu. Tapi kenapa Yesus sampai hari ini digugat? Seolah-olah seperti tubuh maya. Yang disalib itu bukan Yesus, yang bangkit itu bukan Yesus. Aneh Bapak Ibu. Dalam konsep seperti ini, manusia selalu ingin menempatkan Tuhan dalam ruang hati dan pikirannya menurut seleranya. Sama dengan hidup ini Bapak Ibu. Kita mau Tuhan menurut selera kita. Kalau enggak, saya enggak akan percaya kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Tidak akan pernah kita beriman dengan baik dan benar Bapak Ibu. Kalau hari ini
sakramen perjamuan kudus dilayankan untuk meyakini bahwa tubuh dan darah Yesus yang hadir di bumi ini kita ingat rayakan kembali dalam kematian dan kebangkitannya. Sebagai bukti apa yang menjadi angan-angan manusia, Tuhan menyiapkan segala sesuatunya. Jadi nggak usah ragu Bapak Ibu. Apalagi generasi anak-anak kita ini. Makin banyak ajaran yang akan mengatakan Yesus itu pada akhirnya bukan Tuhan. Jadi siapa? Dan ini sudah berkembang Bapak Ibu, ajaran-ajaran seperti ini. Ya, sebagai orang tua, sebagai opa dan oma, yakinkan ini. Kalau Yesus mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Persoalan kita adalah, kita mau percaya kalau ada bukti. Rubah paradigma ini Bapak Ibu. Percaya dulu, baru bukti itu akan hadir kemudian. Ini sangat sulit. Karena akal kita berjalan lebih cepat daripada rasa kita. Sehingga roh yang ada dalam diri kita adalah roh apa? Kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Jadi sakramen perjamuan kudus pada hari ini kembali mengajarkan kepada kita. Percaya dulu kepada Tuhan, maka buktinya itu akan ada. Jangan tanya bukti dulu. Membalikkan ini bukan hal yang sederhana. Membutuhkan perenungan, pendalaman, dan juga membutuhkan keimanan yang sungguh-sungguh. Jadi jangan Bapak Ibu anggap sepele ini roti dan anggur. Tapi disitulah Tuhan ingin Dia hadir dalam tubuh dan diri kita ketika kita menikmati roti dan anggur ini. Agar kita tidak mengkerdilkan Tuhan dengan cara berpikir kita. Agar kita tidak menempatkan Tuhan menurut selera kita. Agar kita tidak menghadirkan Tuhan menurut kemauan kita. Itu yang perlu kita pahami kembali Bapak Ibu. Jadi, jika roh Tuhan itu hadir dalam ruang hati dan pikiran kita, jangan ragu untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar manusia dan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Jangan ragukan ini Bapak Ibu. Sampai kapanpun. Karena dengan demikian, maka ketika Yesus mengatakan, aku hadir, aku datang untuk memberikan apa? Damai sejahtera. Itu akan terwujud dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau sampai dengan hari ini, damai sejahtera itu masih samar-samar, kadang hadir, kadang tidak. Sesuai dengan irama keimanan kita, sesuai dengan logika kita dalam mempercayakan diri kepada Tuhan. Mari kita ubah Bapak Ibu. Ini sudah hampir tahun 2025. Ini di penghujung tahun 2024. Kapan lagi Bapak Ibu? Kita tidak akan pernah tahu. Minggu Advent ini kembali mengingatkan kepada kita. Penantian. Tuhan itu akan datang. Dalam penantian inilah ada perenungan. Bukan sibuk nanti ngurus kapan baju baru saya pakai. Di perayaan atau di hari Natal. Ini repot kita. Kapan ini lagi ngias pohon Natal. Bukan itu saja Bapak Ibu. Mari kita lihat ini. Roh dunia yang menguasai jagat ini, yang menguasai hati dan pikiran manusia, itu terkadang lebih mendominasi daripada roh Tuhan untuk melihat Tuhan dengan seluruh kekuatan, kekuasaan, dan kebesarannya. Sehingga ketika tadi Bapak Ibu melihat tayangan bagaimana bumi, bagaimana tempat kita tinggal saat ini di planet bumi mulai apa Bapak Ibu? Mulai rusak. Itu ulah siapa? Karena kita menganggap yang lain tidak penting. Karena kita menganggap kitalah yang paling hebat. Padahal sesungguhnya
Tuhan menciptakan segala sesuatunya adalah untuk damai dan sejahtera. Mari kita ubah sudut pandang kita, Bapak Ibu. Mari cara berpikir kita tidak menafikan ciptaan Tuhan yang lain, sehingga kerusakan lingkungan ini bisa kita batasi. Dan kita bisa melakukan pemulihan bagi generasi anak cucu kita. Maka damai sejahtera itu senantiasa hadir dalam ruang hati dan pikiran kita. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu sedikit-sedikit keluar dari ruang AC ini mengeluh, kok panas ya? Padahal kita tinggal di iklim tropis, tapi sombongnya minta ampun sekarang ini. Karena apa? Karena ulah manusia itu sendiri. Posisi negara kita tidak bergeser, Bapak Ibu. Tetap ada garis ekuator. Kita tinggal di iklim tropis. Tapi dengan panas begini, kita mengeluh. Karena apa? Ada perubahan yang terjadi. Karena siapa itu? Ulah kita sebagai manusia yang selalu mengatur, menempatkan, dan mengkerdilkan Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Amin. Umat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan dengarlah penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran kasih-Mu di dunia. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur, menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi dan para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat, dan yang di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya.
Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan kami umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, mari kita berdiri. Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Tuhan Yesus, bangun
arahkanlah hatimu. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah benar dan layak mengucap syukur dan memujinya. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Silakan kiri kanannya. Damai sejahtera bagimu. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tidak bisa meminum anggur, cukup menyelupkan tangan saja untuk ditempel di lidah. Jadi tidak ada air putih sekarang. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Umat Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. 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 Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku terarah kepada Tuhan,
sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ambillah, 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 dan ambillah. Ambillah. Ambillah, 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 dan ambillah. Dan sekarang makanlah, ingatlah, dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. 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 Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jika engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu
hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Sebab engkau merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Ambillah. 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 Dan ambillah. 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 Dan ambillah. Dan sekarang, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus tertumpah untuk pengampunan dan penebusan dan keselamatan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu yang pegang tata ibadah, tolong diperhatikan. Tim multimedia tolong tayangkan ini. Tim multimedia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menegakkan keadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih.
Tidak selalu ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit dari bumi. Sejauh timur dari barat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat dan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya. Yesus Juru Selamat, penopang ajaib, penopang bagi hidupku. Bebanku ditanggung, ku jadi teguh, kekuatan diberi bagiku. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih kepadamu ketika Tuhan masih memperkenankan kami untuk bisa kami melaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah ini. Dan biarlah ibadah ini berkenan kepadamu, sehingga roti dan anggur yang telah kami nikmati itu menjadi kekuatan yang baru dalam ruang hati dan pikiran kami, untuk kami memaknai kehadiran-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kehendak Tuhanlah yang harus kami lakukan, dan kehendak Tuhanlah yang harus kami buktikan dan nyatakan dalam kehidupan ini, sehingga ketika Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk mengajar kami dan menebus kami, benar-benar nyata dalam tindakan dan perilaku kami di keseharian ini. Kepadamu Tuhan, kembali hamba-Mu datang memohon dan meminta, biarlah tindakan dan perilaku kami yang seturut dengan kehendak Tuhan, itulah yang tercermin dalam kehidupan kami sebagai warga Kristiani di Indonesia, agar kami mampu mengasihi sesama kami dengan penuh ketulusan, pelayanan dan kesaksian kami, persekutuan kami,
dan juga kesaksian kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, karena kami menghadirkan ketulusan bagi kehidupan ini, bukan hanya sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan Tuhan yang lain. Dalam doa ini juga ya Bapa, kembali hamba-Mu memohon dan meminta Tuhan kiranya berkenan memberkati Majelis Sinode GPIB dengan seluruh keberadaan mereka pada saat ini. Tambahkan mereka kearifan dan hikmat, agar mereka benar-benar mampu melakukan yang terbaik bagi perjalanan GPIB ke depan ini. Dan kami sebagai jemaat GPIB di Surya Kasih, dengan seluruh keberadaan kami, dalam kami membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, didik dan ajar kami ya Bapa. Baik kami sebagai pendeta, diaken dan penatua, pengurus-pengurus pelkat panitia dan komisi yang ada, BPPG, BPPJ, dan juga pegawai dan seluruh warga jemaat. Ajarkan kami kerendahan hati, ajarkan kami kesetiaan, agar iman dan kepercayaan kami semakin bertumbuh untuk menempatkan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang agung dalam kami melayani, dalam kami bersaksi, dan juga dalam kami berkarya dan bekerja di keseharian ini. Kami menyerahkan juga Tuhan kehidupan berbangsa dan bernegara kami pasca pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November yang lalu. Tuhan kiranya memberkati KPU ataupun KPUD dan seluruh saksi yang ada untuk memberikan dan menempatkan yang baik dan benar, agar pasca pilkada ada ketentraman dan kedamaian yang hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan kiranya juga menambahkan kearifan dan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, di dalamnya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Biarlah mereka Tuhan berkati agar mampu mengelola kehidupan bersama kami dengan baik dan benar. Untuk aparat TNI dan Polri, juga Tuhan jaga hati dan pikiran mereka ketika mereka mengawal kedaulatan negara ini dan menertibkan kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa. Kami menyerahkan Tuhan akan kebersamaan kami dalam kami membangun dan mencintai tempat ini. Tuhan memberkati tim kerja pembangunan ruang pelkat PA dan PT, dan juga Tuhan memberkati pribadi-pribadi yang sudah Tuhan gerakan untuk memberikan yang terbaik dalam kami membangun kanopi bagi perjalanan kebersamaan kami di tempat ini. Tuhan memberkati para pekerja, dan juga Tuhan memberkati kami semua untuk kami bisa melihat kemurahan dan kebesaran Tuhan dalam karya dan pelayanan kami ke depan ini. Dalam kebersamaan kami pada pagi hari ini Bapa, kembali hamba-Mu datang memohon dan meminta Tuhan berkenan hadir melawat Ibu Emi Lodu, Bapak Dr. Anton Sunardi Patiano, Ibu Sumini Siono, Ibu Sarcepati, Ibu Siahaya, Bapak John Tuanakota, Ibu Francine Jokom, Saudara Richard Rubana, Ibu Sembiring, Bapak Rosso Setiono, Ibu F. Dehan, Ibu Sunyoto, Ibu Legiati Wowiring, Ibu Sheni Jonggala, Ibu Femi Oroh, Saudara Christian Puja Kalbuadi, Bapak Joni Alkasa, Ibu Hana Petrov, Ibu Weni Lewansuka, Bapak Jori Jugu, Ibu Musa Jalmaf, Saudari Riri Tarigan, Ibu Jokom Punu, Ibu Ima Penda, Ibu Asni Sihombing, Ibu Indri Karundeng, Ibu Sheni Tampi, Bapak Sugianto, suami dari Ibu RT 004 Pondok Kopi. Lawatanmu mulai sentuhan para medis, lawatanmu mulai obat-obatan yang dikonsumsi, lawatanmu mulai sentuhan kasih sayang baik dari suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Itulah cara Tuhan melawat dan menyentuh mereka, sehingga juga mereka memperoleh kekuatan yang baru dan pemulihan yang jauh lebih baik untuk orang-orang yang kami cintai ini. Kami menyerahkan juga Tuhan akan warga jemaat kami dalam menata kehidupan, menaruh harapan, dan juga yang menghadapi pergumulan. Biar juga Tuhan kiranya beserta dengan mereka. Tuhan kiranya membuka jalan keluar bagi keluarga Mario Tambahani, keluarga Novrianus Selano, keluarga Bapak James Muntu, keluarga Jakobus Mainase, keluarga Gustav Akai, keluarga Desi Prajadinata, keluarga Ronald Tri, keluarga Agustinus Harimurti. Biarlah kehadiran-Mu senantiasa akan membuka cakrawala berpikir mereka. Ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar, dan ada Tuhan yang selalu menyayangi.
Dalam kebersamaan kami juga pada pagi hari ini ya Bapa, hamba-Mu mengaturkan puji dan syukur yang tak terhingga ketika Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun usia kehidupan bagi Ibu Desi Pandero Tamara, bagi Bapak Nelson Situmiang. Biar juga Tuhan memberkati rekan-rekan kekasih kami dalam hidup keluarga mereka dan juga bersama dengan anak-anak kekasih mereka. Dalam karya dan kerja, Tuhan juga jaga hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mampu berkarya dan bekerja dengan baik dan benar, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan jika pada hari ini juga keluarga Ibu Bapak Anton Numleni dan Ibu Muslihati Marlina, Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan, juga Tuhan kiranya memberkati keluarga ini, sehingga mereka juga dapat menjadi keluarga yang diberkati, dan mereka juga hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Hamba-Mu mempertaruhkan seluruh doa harap dan pinta ini ya Bapa, baik pergumulan kami yang kami haturkan melalui doa syafaat secara pribadi, dan juga harapan dan pinta kami ketika kami akan menapaki minggu kerja kami ke depan ini. Tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu biarlah kiranya mengawal langkah perjalanan kami dan juga langkah hati kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, sebagai tanda syukur atas karya Allah yang mendamaikan kita dengannya dan dengan seluruh ciptaan, sekaligus sebagai tanda penyerahan diri kita untuk menjadi duta-duta perdamaian di dunia, kita memberikan persembahan sambil mengingat nas Alkitab yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 8-9 yang menyatakan, Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dialah yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak, burung gagak yang menciap-ciap. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sambil pundi-pundi jalankan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 298. Syukur padamu, Nay.
Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa syukur. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, untuk setiap kasih setiamu yang menopang kehidupan dan pemeliharaanmu yang menjamin keberlangsungan alam semesta. Bersama dengan seluruh ciptaanmu, kami bersyukur dan membawa hantaran syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkati hantaran syukur kami ini, agar berguna untuk menopang persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja yang mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Pakailah kami juga untuk terlibat dalam berbagai upaya sekecil apapun, guna mendatangkan pemulihan bagi bumi yang terluka. Demi Kristus kami bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita persekutuan jemaat di hari Minggu Advent 2. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GPIB Surya Kasih, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat bersekutu. Ibadah Minggu pagi dihadiri oleh 366 jemaat. Pemberitahuan. Diberitahukan kepada jemaat sekalian, ibadah keluarga, ibadah Pelkat GP, PKP, PKB, PKLU tahun 2024 berakhir pada minggu kedua bulan Desember 2024, kecuali ibadah minggu PA dan PT. Kelas katekisasi berakhir pada hari Minggu 8 Desember 2024. Namun, apabila jemaat membutuhkan pelayanan atau ibadah syukur, harap menghubungi koordinator sektor masing-masing. Persiapan pelayanan presbiter akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, sesudah ibadah gabungan, bertempat di GPIB Surya Kasih. Berita duka cita. Yang pertama, telah meninggal dunia Bapak Toga Huta Barat, Jemaat Sektor Pelayanan 2 pada hari Selasa 3 Desember 2024 dalam usia 75 tahun dan dimakamkan pada hari Jumat 6 Desember 2024 di TPU Menteng Pulo. Berita duka cita yang kedua, telah meninggal dunia Ibu Mentiar Butar-Butar pada hari Kamis 5 Desember 2024 dalam usia 79 tahun dan dimakamkan di Medan. Almarhum adalah orang tua dari Diaken Suwardi Manurung, Sektor Pelayanan 2. Presbiter dan warga jemaat turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Kegiatan kerja bakti. Dalam rangka menyambut Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Majelis Jemaat GPIB Surya Kasih mengajak pengurus dan anggota Pelkat GP, PKP, dan PKB untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungan area gereja pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, pukul 8 pagi sampai selesai. Dimohon kesediaan pengurus dan anggota Pelkat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dalam rangkaian kegiatan penggalangan dana untuk pengadaan ruang IHMPA dan pengecatan gedung gereja GPIB Surya Kasih, maka tim kerja mengadakan beberapa kegiatan dan informasi lebih lanjut selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat halaman 8. Dengan terbentuknya tim kerja perayaan Natal Jemaat GPIB Surya Kasih, maka tim kerja akan melakukan kegiatan pencarian atau penggalangan dana terkait kegiatan, selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat halaman 9.
Informasi tentang senam sehat, kegiatan senam bersama warga akan dimulai pada tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025 akan dialihkan di depan musola RT 04 pada pukul 16 dan pada tanggal 25 Januari 2025 akan dilaksanakan di gedung GPIB Surya Kasih. Dimohon jemaat untuk ikut serta dalam senam sehat tersebut sambil membangun keakraban bersama warga sekitar. Presbiter dan jemaat GPIB Surya Kasih bertugas mengucapkan selamat ulang tahun untuk kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 8 sampai Sabtu 14 Desember 2024. Untuk warta keuangan, jemaat dapat melihat pada warta jemaat mulai halaman 12 dan apabila ada kesalahan dalam pencatatan nama persembahan yang diberikan, mohon jemaat menginformasikan kepada kantor sekretariat atau pemegang kas pada setiap hari dan jam kerja, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Surya Kasih, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp grup di masing-masing sektor pelayanan. Kita akan menyaksikan video teaser perayaan Natal Jemaat GPIB Surya Kasih. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Sebagai tanda kesediaan kita untuk diutus oleh Tuhan bagi pemulihan seluruh ciptaan yang terluka. Bersama seluruh ciptaan, kita menantikan langit dan bumi yang baru yang dijanjikan Allah dalam Kristus Yesus kepada seluruh ciptaan. Maranatha, ya Raja Damai, genapilah janjimu. Bersama seluruh ciptaan, kita yang mengaku Kristus sebagai Juru Selamat semesta, berupaya untuk mewujudkan masa depan bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang. Maranatha, ya Raja Damai, utuslah kami. Bersama seluruh ciptaan, kita menjadi duta-duta perdamaian Allah yang terlibat dalam karya pendamaian Allah bagi seluruh ciptaan, memulihkan bumi yang rusak melalui karya dan karsa. Maranatha, ya Raja Damai, mampukanlah kami. Rasa
hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.